Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan, karena sungguh Dia adalah Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat ini. Kita mau menyanyikan pujian dan pengagungan kita kepada Tuhan. Biarlah kita menyembah Dia, sebab kita percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita. Sama-sama katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku
Saat ini kami datang meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau Allah memimpin ibadah kami saat ini. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus mengalir memenuhi setiap kami. Kami merindukan kuasa-Mu memenuhi kami, sehingga kami dapat bersorak-sorai mengagungkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita semua untuk bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib itu sanggup memulihkan setiap kita. Haleluya. bagaikan tanah kering yang merindukan air. Jiwa kita rindu dan haus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari buka hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Katakan, mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah memenuhi kehidupan kita, sehingga Roh Kudus memulihkan
memulihkan setiap kita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Engkau yang dapat memulihkan kehidupan kami. Kehadiranmu memulihkan kehidupan kami. Dengan penuh kerinduan katakan bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah di tempat ini ya Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwa. Kami haus akan Engkau ya Tuhan, haus akan Engkau, ku rindu selalu, ku rindu selalu. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwa. Kau hapus air mataku, amin ya Tuhan. Mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulih, mengalirlah, 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 kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulih di hidupku, di hidupku ya Tuhan, di Biarlah kuasa-Mu terus mengalir dalam hidup kami ya Tuhan.
Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang kami dengar itu akan menghasilkan perkara besar di dalam hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, kami tidak bisa hidup di luar firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berfirman di tengah-tengah kami, jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas. Sehingga ketika kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami percaya kami akan menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Kami akan menerima semangat yang baru daripada Tuhan. Kami akan dikuatkan, bahkan kami akan memperoleh harapan yang baru ketika kami harus menjalani kehidupan kami untuk hari ini dan hari-hari yang akan datang. Kami percaya akan kekuatan dari firman Tuhan yang sanggup Tuhan untuk memberi semangat kepada kami yang lelah dan tidak berdaya. Kami percaya Tuhan, kuasa firman Tuhan akan menjamah hati kami dan Roh Kudus-Mu yang hidup akan menjamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Kalau saya boleh kembali berada di depan saudara-saudara semua, saudara-saudara, itu bukan karena kekuatan saya, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan kehidupan setiap kita untuk kita bisa bersama-sama menikmati firman Tuhan, saudara-saudara. Kita akan membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal yang kelima, saudara-saudara. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya yang melayani Tuhan di antara bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan, saudara. Yesaya pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuat ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, sebab kebun anggur Tuhan
semesta alam ialah kaum Israel, dan Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Ini adalah nyanyian tentang kebun anggur yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Ditujukan kepada orang Israel. Bagaimana mereka telah meninggalkan Tuhan. Mereka mendapatkan kasih setia Tuhan. Mereka mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang enak daripada Tuhan. Tetapi ketika mereka mengecewakan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan mereka. Sehingga mereka diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Negeri mereka dijarah, saudara-saudara. Kemudian bait suci juga dijarah. Setelah itu mereka menjadi bangsa yang menjadi bangsa tawanan yang ada di tempat perbudakan di negeri asing, saudara-saudara. Di tanah pembuangan di negeri asing itu, saudara-saudara. Nah, marilah kita belajar tentang nyanyian kebun anggur ini. Yang pertama, saudara, saya ingin bertanya, siapakah kekasihku di situ? Ya, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan kekasihku? Ya. Siapa? Iya, ada yang menjawab Tuhan. Betul, saudara. Ya. Jadi Yesaya itu ya, mengibaratkan Tuhan itu sebagai kekasih jiwanya. Ya, sama seperti kita kan? Sebab Yesus adalah kekasih jiwa kita. Yesus kekasih jiwaku. Nah, itu Tuhan adalah kekasih kita. Memang benar, saudara. Ya. Dan Yesus itu adalah kekasih kita. Dan di gereja diibaratkan dengan Tuhan Yesus itu sebagai mempelai perempuan. Mempelai prianya itu Tuhan, dan mempelai perempuannya itu adalah kita semua. Jadi kita semua adalah kekasihnya Tuhan, sama seperti Yesaya yang menyatakan Tuhan itu adalah kekasihnya. Ya. Nah, kemudian kekasihnya Yesaya, Tuhan itu punya kebun anggur. Ya. Punya kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ya. Ini artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan itu melakukan pemeliharaan yang sangat sempurna dalam kehidupan bangsa Israel. Mungkin slide saya boleh ditampilkan. Ya. Jadi kalau kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saudara, ya, next, lanjut. Ya. Ya, yang pertama dulu, wah tulisannya sangat kecil ya. Jadi yang pertama, Tuhan itu memberikan tempat kepada orang Israel itu lereng bukit yang subur. Ya. Itu adalah bukti yang sempurna tentang pemeliharaan Tuhan. Ya. Tuhan ketika memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa, kemudian dipimpin oleh Yosua. Akhirnya Tuhan itu memberikan suatu tanah yang baik, yang berlimpah dengan susu dan madunya, yaitu tanah atau negeri Kanaan itu. Tempat yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Bapak Abraham dan digenapi, saudaraku, pada zaman Yosua. Dan tanah Kanaan, tanah perjanjian itu adalah tanah yang luar biasa, yang penuh dengan susu dan madu. Ya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, saudara akan bisa temukan bahwa satu tandan pohon anggur, satu tandan buah anggur, itu harus diusung oleh 2 orang. Ya. Satu tandan itu adalah satu gerombol anggur itu, saudara. Ya. Saudara bisa bayangkan satu tandan buah anggur itu digotong oleh 2 orang. Seberapa besar itu anggurnya, saudara? Seberapa berat itu anggurnya, saudara? Itu membuktikan bahwa Tuhan telah melakukan pemeliharaan yang sempurna kepada umatnya Israel dan memberikan tanah perjanjian yang luar biasa. Yang kedua, saudara,
Next. Ya. Di sana dikatakan selanjutnya adalah ia mencangkulnya. Next lagi, ya, sampai semua penuh aja. Ya. Ia mencangkulnya, kemudian dia membuang batu-batunya, kemudian ditanami, kebun anggur itu ditanami dengan pokok anggur pilihan, pokok anggur yang sempurna seperti yang sudah saya katakan. Kemudian mendirikan menara jaga. Ya. Menara jaga itu adalah menara di tengah-tengah kebun anggur itu untuk mengawasi kalau ada binatang-binatang yang masuk, binatang yang suka merusak tanaman, saudaraku. Ya. Mungkin babi liar gitu, ya. Atau tanaman pengganggu yang lain, atau menjaga kalau ada orang-orang yang datang masuk kebun anggur itu untuk mencuri anggur atau memetik anggur itu jadi ketahuan, saudara. Ya, menara jaga dibuat lebih tinggi sehingga ketika orang berjaga di situ dia bisa melihat seluruh kebun anggur itu. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dan menggali lubang tempat memeras anggur. Ya. Jadi sebelum anggur itu menghasilkan buah, saudara, Tuhan itu sudah menyediakan lubang untuk memeras pohon anggur. Saudara-saudara, selain buah anggur itu untuk dimakan dalam kehidupan bangsa Israel saat itu, maka salah satu hasil dari pohon anggur itu adalah minuman, ya, anggur. Jadi itu diperas, ya, pakai lubang di tengahnya, ya. Kemudian anggurnya ditaruh mungkin di pinggirnya, ada sedikit tempat, kemudian orang mulai memerasnya. Ya. Sebenarnya kalau cara memerasnya agak jorok, saudaraku, ya. Jadi buah anggur itu ditempatkan di suatu tempat, kemudian buah anggurnya itu diinjek-injek oleh orang, saudara. Nah, ketika diinjek-injek kan kepencet itu, ya, itu buah-buah anggur, ya. Dan mungkin sebelumnya sudah dikasih alas, ya. Saya nggak tahu alasnya apa. Kemudian air dari anggur itu akan mengalir ke lubangnya itu. Nah, disitulah orang ngambil anggur, saudara, yang bisa dinikmati, diminum, ya. Makanya waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang pertama di Kana, ya, pemimpin pesta kebingungan di dalam pernikahan itu ketika mereka kehabisan anggur, ya. Karena itu adalah minuman utama yang disajikan waktu pernikahan. Jadi sebelum ada itu pohon anggur yang berbuah, ya, Tuhan yang adalah pemilik kebun itu sudah menggali lubang untuk memeras buah anggur itu. Kemudian apa lagi, saudaraku? Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Jadi saudara-saudara, Tuhan Allah kita itu Allah yang memelihara umatnya dengan luar biasa. Diibaratkan sebagai pemilik kebun anggur yang melakukan pemeliharaan yang sempurna terhadap kebun anggurnya. Dia sudah melakukan semuanya dan semuanya begitu sempurna. Sama seperti Tuhan juga menjaga orang Israel sebagai kebun anggurnya, saudara-saudara. Dengan pemeliharaan yang luar biasa sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan telah memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Tuhan telah memberikan negeri yang indah itu kepada mereka. Tuhan sudah mencukupi segala yang apapun yang mereka lakukan, saudaraku, yang mereka butuhkan, saudara. Ya. Dan Tuhan menanti hasilnya. Tuhan ingin supaya orang Israel itu bisa menceritakan perbuatan Tuhan yang baik kepada orang-orang atau bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tuhan menanti bahwa umat kesayangannya Israel ini akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ya. Dan Tuhan menunggu-nunggu bagaimana ini kebun anggur.
Di dalam ayat yang ke-54 jelas sekali di sana dikatakan seperti ini, saudara. Ya, next. Ya. Apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Sekali lagi saya bacakan. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Tuhan ingin bertanya, Tuhan ingin orang mengerti. Kira-kira apa yang belum aku lakukan untuk kebun anggurku? Dan Tuhan melalui Yesaya ingin berkata kepada orang Israel, ya, apa yang kurang yang aku perbuat kepada kalian? Apa yang masih kurang yang belum aku lakukan, kata Tuhan. Tetapi Tuhan mendapati hal sedemikian. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Tuhan kecewa, saudara. Tuhan kecewa ketika orang Israel, bangsa Israel ketika ada di tanah perjanjian yang luar biasa itu, ternyata mereka menghasilkan buah yang masam. Next. Ya. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kemudian pasti ada konsekuensi ketika menghasilkan buah yang tidak baik itu. Ya. Konsekuensinya adalah mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan seakan-akan dalam tanda kutip meninggalkan bangsa itu. Bangsa itu masuk dalam penjajahan bangsa asing. Ya. Bahkan bait suci dijarah. Ya. Itulah gambaran konsekuensi yang harus dialami oleh bangsa Israel ketika buah mereka bukan buah yang baik, tetapi buah yang masam. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa penerapan, apa respon kita terhadap firman Tuhan yang kita baca ini? Apakah firman Tuhan ini juga ditujukan kepada setiap kita yang adalah kepunyaan Tuhan? Maka jawabannya adalah Yesaya tidak hanya sekedar menuliskan kepada orang Israel, tetapi Yesaya menuliskan kepada setiap kita orang percaya yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah ditolong oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib itu. Firman Tuhan ini tidak hanya berlaku bagi orang Israel, tetapi buat setiap kita yang sudah diselamatkan Tuhan melalui harga yang luar biasa, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan saudara dan saya, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu artinya Tuhan Yesus sudah melakukan semua yang sempurna untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk melakukan apapun yang kita perlukan di dalam dunia ini, saudara. Tuhan sudah memberkati saudara sampai hari ini. Itu berarti Tuhan Yesus melakukan pemeliharaan yang sempurna dalam setiap kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita, kita memiliki banyak masalah. Kita mengalami duka cita. Kita mengalami kesesakan, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami berbagai hal yang kadang-kadang membuat kita merasa, Tuhan, mengapa saya begini? Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan bagi kita bahwa Tuhan tidak melakukan pemeliharaan yang sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Walaupun engkau berada dalam duka cita, itu tidak berarti Tuhan tidak memberkati saudara, tidak berarti bahwa Tuhan tidak menyertai hidup saudara dan memelihara hidup saudara. Perhatikan saudara. Kalau saudara bisa hidup dan bertahan sampai hari ini, itu artinya Tuhan telah melakukan sempurna pemeliharaan terhadap diri saudara. Apalagi saudara adalah orang-orang yang ditebus dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Perhatikan saudara. Tuhan sudah melakukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita.
walaupun di tengah-tengah masalah dan pergumulan yang berat dalam kehidupan kita, Tuhan telah melakukan bagiannya yang sempurna untuk menolong kita. Cuma terkadang masalahnya adalah kita tidak menyadari betapa besar pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib itu. Kita kadang-kadang menganggap remeh pengorbanan Tuhan di atas kayu salib itu. Sama seperti orang Israel. Mereka melupakan Tuhan. Yang seharusnya mereka bisa banggakan kepada orang-orang di sekitar mereka. Tuhan ingin hidup kita memberi buah, saudara. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Seringkali bukan buah yang baik yang saudara hasilkan. Tetapi seringkali buah masam yang saudara hasilkan. Dan itu membuat Tuhan kecewa, saudara. Tetapi pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kita, saudara. Jangan pernah membuat Tuhan kecewa dalam hidupmu. Ya. Perhatikan perkataan saya. Manusia bisa mengecewakan hati kita. Suami atau istri bisa mengecewakan hati kita. Pendeta, hamba-hamba Tuhan bisa mengecewakan hati kita. Tetapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan hati kita, maka sebagai balasannya, saudara, mari kita tidak pernah berusaha untuk tidak mengecewakan hati Tuhan. Caranya gimana, saudaraku? Ya. Caranya adalah dengan kehidupan kita yang berbuah, saudara. Saudara-saudara, saya teringat akan perumpamaan tentang kebun anggur, saudara. Bahwa Yesus itu adalah apa, saudaraku? Yesus adalah apa? Yesus adalah pokok anggur. Dan kita adalah ranting-ranting. Dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18. Ya, coba dibuka. Saya minum dulu, saudara. Salah. Saya lupa kalau pakai face shield ya. Jadi tadi gelasnya nabrak, saudaraku. Ya, mungkin multimedia ditampilkan Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi kalau supaya saudara bisa menghasilkan atau bisa mempermuliakan Bapa di surga, itu adalah caranya jika kita berbuah. Tentunya dengan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Ya. Ada buah roh dalam hidup kita. Kemudian ada buah pertobatan dalam hidup kita. Ya. Kita meninggalkan perbuatan kita yang lama dan hidup dalam perbuatan yang baru. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita terus kita lakukan, itu kita tidak hidup dalam buah pertobatan kita, saudara. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa untuk Tuhan. Ya. Coba renungkan dalam hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Selama kita menjadi orang Kristen, sudah berapa jiwa yang kita bawa untuk Tuhan?
Atau sebaliknya, ya, justru karena kita jiwa-jiwa jadi terhilang. Apakah saudara sudah pernah menginjil kepada orang-orang yang belum percaya? Apakah saudara sudah pernah mengabarkan tentang Kristus kepada keluarga orang terdekat yang belum percaya kepada Tuhan? Mengabarkan kepada mereka bahwa aku ini punya Allah yang luar biasa. Ketika aku sakit, ketika aku lemah, ketika aku sendiri, ketika aku dalam pergumulan yang berat, maka Tuhan menolong saya. Kalau belum, saudara, saya ragu apakah hidup saudara sudah berbuah. Ya. Karena itu hasilkanlah buah yang baik, saudara. Sebab dengan demikian kita akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Ini saudaraku yang harus kita lakukan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berbuah, saudaraku? Maka kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia apa saudaraku? Berbuah sedikit. Oh. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat apa saudaraku? Berbuat apa-apa. Itu artinya saudaraku, supaya kita berbuah banyak, maka syaratnya ketika kita tinggal dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, firman Tuhan ada dalam hidup kita, ya, maka kita akan menghasilkan buah dan kita bahkan berbuah banyak. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita tidak bisa menghasilkan buah yang baik, kita menghasilkan buah yang masam. Kata Tuhan dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, masih di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ya. Ia apa saudaraku? Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, apa lagi saudaraku? Dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya. Karena itu saya ingin menegaskan setiap kita, saudara, hidupmu dan hidupku suatu saat akan ada dalam penghakiman, ya kan? Dan pilihannya setelah kita menghadap tahta pengadilan tahta Kristus, saudara, ya, pilihannya adalah surga dan neraka, ya, di padang hijau yang tidak bertepi atau di padang gersang yang penuh dengan lautan api, ya. Jadi kalau kita tidak berbuah, kita akan seperti ranting kering menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sama seperti orang Israel, ketika mereka menjadi buah yang asam, maka Tuhan melepaskan perlindungan dari mereka dan yang terjadi adalah Tuhan menghukum mereka, saudara-saudara. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, supaya kita tetap menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan, ya. Karena itu pada saat siang hari ini saya ingin bertanya kepada setiap kita, coba renungkan dalam hidupmu. Kira-kira hidupmu sudah menjadi buah yang baik atau menjadi buah yang masam di hadapan Tuhan? Kalau hidupmu menjadi buah yang masam, robah hidupmu. Tinggal dalam Tuhan, berakar, bertumbuh dalam Tuhan, maka engkau akan berbuah bagi Tuhan.
Sehingga engkau tidak menjadi orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan, tetapi tidak mengecewakan Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap kita, jemaat GBI Perigi dan jemaat GBI Kelor yang menyaksikan secara online, maupun setiap saudara yang menyaksikan channel ini, saudara, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang berbuah. Mari kita belajar dari kesalahan orang Israel, kita memperbaikinya sehingga hidup kita menjadi hidup yang berbuah. Selamat tinggal dalam Tuhan, berakar dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan saudara akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyadari pada saat siang hari ini pemeliharaanmu sempurna dalam hidup kami. Sebab kami sadar ketika Engkau merelakan dirimu di atas kayu salib, disalibkan 2000 tahun yang lalu. Pengorbananmu itu sempurna bagi kami. Pengorbananmu itu luar biasa bagi kami. Maka kami yakin ketika Engkau tidak menyayangkan nyawamu Tuhan untuk setiap kami orang yang percaya, maka kami percaya Engkau pun akan memberkati kami, memeliharakan hidup kami, terus menyertai hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh berada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami tidak mengecewakan hati Tuhan, supaya hidup kami berbuah Tuhan. Supaya hidup kami tidak menghasilkan anggur yang asam itu, yang masam itu. Tetapi kami menghasilkan anggur yang baik. Kami menghasilkan buah yang baik, yang bisa dinikmati oleh diri kami sendiri, oleh keluarga kami, oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa dan negeri kami Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berguna buat gereja dan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Dan di atas semuanya itu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajari kami menyadari mulai saat siang hari ini Tuhan, bahwa kami ini adalah orang-orang yang Kau pilih untuk menghasilkan buah. Biarlah hidup kami terus tinggal di dalam Engkau. Kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terus tolong kami Tuhan. Roh Kudus-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GBI Perigi, yang ada di GBI Kelor, maupun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Tuhan tolong kami. Biarlah hidup kami menghasilkan buah yang baik di hadapan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus berikan keberanian kepada kami untuk menceritakan kemuliaan Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, keluarga-keluarga terdekat di antara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu kepada mereka melalui hidup kami yang berbuah, melalui hidup kami yang berubah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan menolong kami sehingga kami akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, supaya hidup kami menghasilkan buah yang baik. Kalau kami menjadi karyawan, biarlah kami menjadi karyawan yang baik, yang akan memuliakan nama Tuhan. Kalau kami menjadi pelajar atau mahasiswa, berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang akan menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam sekolah kami, dalam kuliah kami, di tengah-tengah pergaulan masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan kami, apapun yang menjadi profesi kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan akan senang kepada kami. Tuhan akan bangga memiliki murid-murid dan anak-anak seperti kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang akan menghasilkan yang baik bagi hidup kami Tuhan. Jangan seorang pun di antara kami yang akan menjadi orang yang menghasilkan buah yang tidak baik dan ada konsekuensinya, bahwa kami tidak akan menerima kebahagiaan bersama-sama Engkau di dalam surga yang kekal. Tolong kami Tuhan, berkati kami Tuhan, mampukan setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara, mengingatkan setiap kami bahwa hidup kami adalah hidup yang akan menghasilkan buah yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang akan terus menyempurnakan, memperbaiki segala kekurangan kelemahan hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang jauh lebih luar biasa
bagi seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian hormat kuasanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Waktu saya serahkan pada hambanya, Pak Dani. Kita akan akhiri ibadah kita dengan naikkan pujian, ku naikkan syukur padamu Yesus. Jemaat saya undang dengan hormat untuk bangkit berdiri. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Dari awal katakan ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan nada kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami. Bukan karena berkat-Mu Tuhan, tetapi Engkau begitu baik mengangkat kami orang-orang berdosa dari lumpur dosa yang membinasakan. Kau angkat kami, Kau kuduskan lewat Roh-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun kami sehingga semakin hari kami boleh melihat kebenaran firman-Mu Tuhan.
kebenaran firman-Mu yang mengingatkan, yang menegur kami, menginsyafkan kami, bahkan memperbaiki dan menuntun kami. Terima kasih Engkau terlalu baik. Teruslah Engkau berfirman dan berbicara kepada kami. Sebab kami tahu hanya firman-Mu, sesuatu yang sungguh-sungguh kami butuhkan ketika kami hidup di dunia ini, sebagai satu persiapan untuk kami masuk dalam kekekalan bersama Engkau Tuhan. Kami sadar Tuhan, di dunia ini begitu banyak kemungkinan, begitu banyak tipuan, perangkap-perangkap dunia yang siap untuk menjatuhkan kami apabila kami tidak berhati-hati. Karena tuntun pimpin kami lewat Roh-Mu yang kudus untuk kami terus tinggal di dalam Engkau, seperti firman-Mu katakan, tinggallah di dalam Aku. Kami ingin tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan, agar sebagai ranting-ranting anggur kami boleh berbuah banyak Tuhan. Karena itu bersihkan kami Tuhan. Kami persilakan Engkau membentuk kami agar sebagai bagian dari pokok anggur yang benar, kami boleh berbuah lebat Tuhan dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang punya rencana yang indah dalam hidup kami. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mohon diri, kiranya penyertaan-Mu tetap ada pada kami. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, dan Tuhan, jauhkan kami daripada bahaya malapetaka, niat-niat orang yang berbuat jahat. Bahkan jauhkan kami Tuhan dari virus corona, dan kami tetap sehat, kami tetap terpelihara di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kami serahkan keluarga kami, usaha, keuangan kami dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu kami aman di dalam Engkau, kami dicukupkan di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa kiranya bagi yang tidak sehat, yang sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang bersedih dan bersusah hati Engkau hiburkan Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita penuh kegembiraan kita angkat kedua tangan kita di hadapan Raja dari segala raja, sumber segala kehidupan kita, dan terimalah segala berkat. Kiranya rahmat, anugerah, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus selalu menyertai saudara-saudara, menyertai kita dimanapun kita berada, menuntun kita, membimbing kita, sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah semua berkat ini. Haleluya. Bersama saya yang diberkati kita katakan amin. Terima kasih Yesus.